Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Windy Triswandira dengan NIM 22742342257. Baik, di sini aku akan mempresentasikan dari hasil analisis dari tugas mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pengampunya Bapak Taruna. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan saya mengumpulkan tugas, dikarenakan HP saya baru 2 hari belakangan ini saya hapuskan Pak karena penyimpanan penuh. Maklum, mahasiswa semester akhir Pak, banyak tugas file-file di HP sehingga penyimpanannya penuh. Oke, kalau gitu langsung saja kita simak video presentasinya. Di sini ada beberapa poin-poin dan pasal-pasal, tentunya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, dalam asas yang digunakan dalam surat perjanjian kontrak ini menggunakan asas kebebasan berkontrak ya teman-teman. Yang mana asas kebebasan berkontrak ini juga diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata tentang suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya. Nah, jadi contoh di sini itu sudah ada nama sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemilik dan ada atas nama pribadi dari pihak kedua atau penyewa. Selanjutnya di dalam perjanjian kontrak ini ada yang namanya bahwasannya komparasi, yang mana di sini berisikan tentang pernyataan yang dimulai dengan kata bahwa, yang mana itu di sini adalah salah satu contoh komparasinya dari pihak pertama dan pihak kedua. Lalu setelah itu pun ada jenis kontrak yang digunakan dalam surat perjanjian kontrak rumah ini, yaitu menggunakan jenis kontrak nominat. Yang mana jenis kontrak nominat ini biasanya digunakan dalam sebuah surat perjanjian kontrak sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Nah, ini juga diatur dalam peraturan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Nah, jadi di sini teman-teman ada beberapa poin-poin pasal yang tertuang yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Maksudnya yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan tertulis di dalamnya. Selanjutnya ini merupakan bagian dari substansi kontrak ya teman-teman, dan unsur yang digunakan dalam surat perjanjian kontrak rumah ini menggunakan unsur esensialia, yaitu dengan tanpa adanya unsur tersebut kesepakatan serta kontrak tidak mungkin ada. Nah, setelah kita memasuki dari substansi kontrak, terus ada yang namanya closing ataupun penutup, yaitu dari penyelesaian perselisihannya ataupun di masa berakhirnya kontrak. Nah, dalam ini berisikan tentang setelah berakhirnya jangka waktu, terus berisikan tentang mengenai perjanjian dengan segala akibatnya. Di sini ada dari di closing. Terus setelah dalam penyelesaian ini selanjutnya ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan disertai saksi dari saksi pertama dan saksi kedua. Nah, ada yang terlewat yaitu resintal. Resintal itu ini teman-teman. Biasanya itu dia terletak di bagian di harga dan pembayaran. Mohon maaf tadi kelewat ya. Ini yaitu ada pihak kedua yang menyewakan rumah tersebut selama contoh berapa tahun, terus harga sewanya, terus ini biasanya disertai dengan materai ya teman-teman. Jadi menggunakan materai untuk sebagai kausa hukum yang sah dan tentunya konkret begitu. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari hasil video saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video berikutnya.
Bye bye.